Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat mendengarkan sebuah cerita dari salah satu film berjudul Memories. Guys, sebelum mulai gue mau ucapin terima kasih dulu nih buat kalian yang udah selalu support dan memberikan komentar di setiap video yang udah kita rewatch sama-sama. Terutama buat nama-nama kalian yang gue tampilin dalam video ini. Oke, lanjut ke pembahasan kita sama film yang mau kita rewatch saat ini, di mana film bertajuk Memories ini adalah sebuah film thriller kriminal berbahasa Malayalam India yang ditulis dan disutradarai oleh Jetu Joseph. Dan film ini berkisah tentang seorang petugas polisi pemabuk bernama Sam Alex yang dipaksa menyelidiki serangkaian kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Nah, mau tahu gak gimana seru dan bagusnya cerita dari film ini? Jadi nggak perlu berlama-lama lagi, atur posisi, siapkan amunisi bersama gue Yusna and let's see. Kisah pada film ini dibuka dengan diperlihatkannya aksi penyergapan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, di mana penyergapan tersebut dimaksudkan untuk menghabisi gembong kriminal yang sangat berbahaya. Dan misi penyergapan ini dipimpin oleh seorang polisi bernama Sam. Namun meski saat itu Sam telah berhasil melumpuhkan beberapa penjahat serta juga membebaskan seorang sandera di sana, tetapi tanpa dia sadari, ternyata ada salah satu tersangka yang masih dalam kondisi hidup. 3 tahun pun telah berlalu guys, ada sepasang suami istri bernama Arafin dan Jansi yang kala itu baru saja selesai berbelanja. Dan karena Jansi merasa tidak puas dengan jumlah belanjaan yang telah mereka beli, Arafin pun mencoba mengingatkan sang istri bahwa dirinya hanyalah seorang petugas cukai yang tidak memiliki banyak penghasilan. Dan di tengah perdebatan yang sedang terjadi di antara mereka berdua, secara tiba-tiba Arafin pun menghilang begitu saja yang membuat Jansi merasa sangat kebingungan. Dan bersama dengan diperlihatkannya barang belanjaan mereka yang sudah tergeletak tidak karuan, terlihat pula tubuh Arafin yang nampak sedang diseret oleh seseorang. 3 hari kemudian di sebuah jalan yang sunyi, ada seorang pengendara sepeda yang merasa sangat terkejut seolah dirinya telah melihat sesuatu yang sangat mengerikan, di mana ternyata apa yang dia lihat adalah tubuh Arafin yang sudah tidak lagi bernyawa dan digantung di sebuah pohon yang besar dengan darah di bagian dadanya. Kemudian dalam waktu yang singkat lokasi tersebut pun kini telah dipenuhi oleh para warga serta juga beberapa anggota polisi yang mulai melakukan penyelidikannya, di mana penyelidikan itu dipimpin oleh seorang anggota polisi bernama Vinod. Dan setelah memperhatikan kondisi Arafin yang tergantung di sana, seorang polisi bernama Anthony mulai berasumsi jika pelakunya hanya satu orang saja. Tetapi Vinod pun langsung membantahnya, sebab baginya satu orang tersangka tidak akan mungkin bisa membawa jasad Arafin untuk naik ke atas pohon tersebut. Dan dari perbincangan inilah terlihat jelas bahwa Vinod merupakan sosok orang yang narsistik ataupun egois yang tidak bisa menerima pendapat dari orang lain. Namun terlepas dari hal itu, setelah mendapatkan informasi perihal latar belakang Arafin, Vinod pun langsung membawa jasadnya untuk diotopsi. Kemudian menurut penjelasan dokter patologi yang melakukan pemeriksaan terhadap jasad Arafin, barulah diketahui jika pelakunya telah membunuh Arafin pada tengah malam dan kematiannya itu disebabkan oleh pendarahan yang sangat banyak. Bahkan setelah diteliti, dokter tersebut juga meyakini bahwa Arafin terlebih dahulu menerima siksaan sebelum dirinya mendapatkan kematian. Dan agar bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut, maka Vinod akhirnya memutuskan datang menemui istri Arafin yaitu Jansi tepat di kediamannya. Kemudian di sanalah Vinod pun menyimpan rasa curiga kepada Jansi karena dia tidak menunjukkan kesedihan di wajahnya dan malah berfokus memainkan perhiasan yang dikenakan oleh dirinya. Bahkan kecurigaannya kian semakin bertambah ketika atasannya menjelaskan bahwa sebelum menikah Jansi telah memiliki hubungan dengan seorang pria muslim bernama Ali. Sehingga dari penjelasan itulah, Vinod pun akhirnya mulai berspekulasi jika Jansi telah bersekongkol dengan Ali untuk membunuh Arafin. Namun spekulasi itu pun langsung dibantah mengingat jika Vinod tidak memiliki bukti kuat bahwa Ali adalah pelakunya. Akan tetapi peringatan tersebut sama sekali tidak Vinod hiraukan, di mana dia tetap mengambil keputusan untuk menangkap Ali agar dapat diinterogasi. Ali Umar, Ale. Hingga di keesokan harinya ketika Vinod tiba di kantor polisi, dia pun langsung menolak untuk memberikan pernyataan kepada para media yang sudah berkumpul di sana perihal penangkapannya terhadap Ali. Namun karena di momen itu ada seorang jurnalis bernama Farsa yang secara lantang mempertanyakan kinerjanya, Vinod yang tidak terima jika kredibilitasnya diragukan oleh jurnalis seperti Farsa, langsung menegaskan bahwa dirinya akan segera menunjukkan hasil kerjanya. Di sisi yang berbeda, ada sepasang suami istri yang baru saja tiba di kediamannya. Dan meski merasa bingung dengan pintu gerbang rumahnya yang sudah terbuka, tetapi sang suami yang bernama Vijay memutuskan untuk menutup gerbang tersebut dengan ditemani oleh anaknya.
Namun beberapa saat kemudian ketika istri Vijay telah selesai mengganti pakaiannya, dia pun mulai merasa bingung karena suaminya belum juga masuk ke dalam rumahnya. Bahkan, rasa bingung itu berubah menjadi rasa terkejut setelah dia melihat anaknya sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Di hari berikutnya kita pun akan diperlihatkan kembali dengan Sam, yaitu seorang anggota polisi yang sosoknya telah diperlihatkan di awal film ini dibuka. Di mana kala itu, Sam terlihat dalam kondisi yang mabuk berat dan bermaksud ingin kembali pulang ke rumahnya dengan membawa sebotol minuman di tangannya. Namun karena di saat itu dia telah menjadi penyebab dari kecelakaan kecil yang dialami oleh beberapa pengendara motor, maka sempatlah terjadi pertikaian di sana. Akan tetapi hal tersebut tidaklah berlangsung lama sebab setelah mengetahui jika Sam merupakan seorang anggota polisi, para pria itu pun memutuskan untuk langsung beranjak pergi, di mana kejadian ini juga disaksikan langsung oleh Varsa yang kala itu sedang melintas di sana. Dan meski Sam seringkali pulang ke rumahnya dalam kondisi yang mabuk, namun ibunya tidak pernah mempermasalahkan hal itu dan malah terkesan selalu mengkhawatirkan kondisinya. Akan tetapi perlakuan tersebut nyatanya tidak diberikan kepada adik Sam yang bernama Sanju, di mana sang ibu selalu menunjukkan sikap yang berbanding terbalik kepadanya dan kerap mempertanyakan serta meragukan semua hal yang Sanju lakukan. Seperti di saat Sanju membeli sebuah mobil yang baru dan juga rencananya yang ingin menikahi seorang wanita. Merasa jengkel karena selalu dibeda-bedakan, Sanju pun mulai mengutarakan rasa kecewanya. Bahkan, dirinya juga tanpa ragu mempertanyakan harta warisan yang ditinggalkan oleh ayahnya sambil menyinggung kebiasaan buruk Sam yang selalu mabuk-mabukan. Di mana ucapannya itu ternyata didengar langsung oleh Sam yang baru saja keluar dari kamarnya. Namun bukannya marah, Sam malah meminta kepada adiknya untuk mempersiapkan semua dokumen warisan mereka agar dapat segera dia tanda tangani. Setelah mengatakan hal tersebut, Sam pun langsung bergegas keluar dari rumahnya lalu membeli minuman keras untuk kembali dia konsumsi. Dan guys, di momen itulah Varsa kembali melihat sosok Sam sehingga dengan segera dia pun langsung mengambil foto Sam untuk dia jadikan berita di dalam surat kabarnya. Sementara karena semakin merasa khawatir dengan kondisi putranya, ibu Sam akhirnya meminta bantuan kepada seorang pastor bernama John agar mau membawa Sam ke tempat pusat rehabilitas miliknya. Dan bersama dengan itulah, sosok Sam pun muncul sehingga John langsung memberikan nasihat kepadanya dengan membahas cinta kasih yang diberikan oleh Tuhan mereka. Sontak ucapan itu pun langsung disangkal oleh Sam sebab baginya, Tuhan mereka sudah bertindak kejam kepada dirinya karena telah menghancurkan kehidupannya dengan mengambil istri dan juga anaknya. Oleh sebab itulah, dia memutuskan untuk tidak lagi percaya dengan Tuhan yang telah memberikannya rasa sakit tanpa bisa menghilangkannya. Namun meski Sam telah bersikap tidak pantas, tetapi nyatanya John tidaklah merasa kecewa. Bahkan, dia malah meyakini jika tidak akan lama lagi, Sam akan datang kepada dirinya secara sukarela. Di keesokan harinya guys, di tempat yang berbeda, terlihatlah kerumunan warga yang berkumpul di sebuah wilayah, di mana wilayah tersebut ternyata adalah lokasi tersangka untuk membuang jasad korbannya yang kedua yaitu Vijay. Dan karena modus operandi dari kasus pembunuhan ini terlihat sama seperti kematian yang dialami oleh Arafin, maka sang dokter patologi yang melakukan otopsi mulai meyakini jika mereka sedang berurusan dengan seorang pembunuh berantai. Dan setelah mendapatkan beberapa petunjuk tentang kasus pembunuhan ini, Vinod langsung menjelaskan kepada atasannya yang bernama Menon dengan mengatakan bahwa kedua korban yaitu Arafin dan juga Vijay memiliki persamaan yaitu mereka berdua merupakan petugas bea cukai. Oleh sebab itulah, meski keduanya tidak saling mengenal tetapi Vinod meyakini jika mereka berdua adalah petugas yang jujur. Dan kejujurannya itulah yang menjadikan alasan si pelaku untuk membunuh mereka berdua. Mendengar penjelasan itu, Menon langsung meminta kepada Vinod agar segera memberikan pernyataan perihal kesimpulannya tersebut di hadapan awak media. Sebab Menon sudah tidak tahan lagi dengan tekanan yang diberikan oleh para petinggi di departemen mereka. Dan meski Vinod bersedia mengikuti perintah yang Menon berikan, tetapi dirinya malah memberikan pernyataan bahwa dia belum bisa memastikan perihal siapa pelakunya, serta juga motif dari aksi pembunuhannya. Bahkan, dia juga tidak memberikan komentar apapun tentang kesalahan pihak kepolisian atas penangkapannya terhadap Ali. Dan karena tindakan Vinod dapat menodai citra kepolisian, maka Menon pun terpaksa harus mendapatkan teguran dari atasannya, di mana pada momen yang mengecewakan itulah, tanpa disengaja, dia pun melihat adanya sosok Sam yang sedang berada di halaman depan rumahnya dalam kondisi yang mabuk, sehingga hal tersebut membuat dirinya memutuskan untuk langsung menemuinya. Kemudian di hadapan Sam lah Menon pun tanpa ragu meminta bantuan untuk menangani kasus pembunuhan ini, sebab dia yakin jika Sam pasti akan dapat menangkap pelakunya. Tetapi karena merasa jika departemen kepolisian adalah salah satu pihak yang bertanggung jawab atas kematian istri dan juga anaknya, Sam yang sudah merasa sangat kecewa pun langsung menolak permintaannya begitu saja. Dan karena Sam sempat mengucapkan beberapa kata yang tidak pantas terhadap Menon, sang ibu yang tidak enak hati pun mencoba untuk meminta maaf kepadanya.
Tetapi permintaan maaf itu langsung disangkal sebab Menon dapat mengerti akan rasa sakit yang Sam alami. Bahkan dia juga meminta kepada ibu Sam untuk mau membujuk putranya itu agar bersedia menyelidiki kasus pembunuhan ini. Karena dia yakin jika dengan Sam masuk ke dalam kasus ini, maka kehidupannya perlahan akan dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Lanjut cerita sesuai dengan keinginan Sanju, Sam pun terlihat tengah menandatangani surat warisan peninggalan ayahnya untuk dia serahkan kepada adiknya. Dan di momen itulah, Sanju pun memberikan informasi jika beberapa hari ke depan dirinya akan menyelenggarakan hari pernikahannya, di mana dia meminta kepada sang ibu agar bersedia datang ke pernikahannya tanpa membawa Sam bersama dengannya, sebab dia tidak ingin jika pernikahannya dibatalkan hanya karena keluarga dari calon istrinya mengetahui bahwa saudaranya adalah seorang pemabuk. Sontak ucapan itu pun langsung dibantah karena bagi ibunya, bagaimanapun juga Sam adalah kakak kandung Sanju. Namun berbeda dengan ibunya, Sam nyatanya sama sekali tidak keberatan dengan keinginan dari adiknya. Bahkan, dia hingga membentak sang ibu yang kala itu terus berupaya membela dirinya. Di mana hal itu, dia lakukan sebab dia tidak ingin jika ibunya memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anaknya. Tetapi karena itu adalah kali pertamanya dia telah membentak sang ibu, maka di malam harinya dia pun langsung meminta maaf sambil menjelaskan bahwa dia tidak ingin jika adiknya semakin membenci dirinya. Di keesokan harinya ketika Sam sedang mengantar ibunya pergi berziarah ke makam ayahnya, di sanalah sang ibu meminta kepada Sam agar mau membantu Menon menyelidiki kasus pembunuhan yang sedang dia kerjakan. Dan agar Sam tidak menolak permintaan tersebut, maka sang ibu mulai membahas perkataan mendiang ayahnya tentang kedewasaan seorang pria, di mana dengan adanya perbincangan tersebut, Sam pun akhirnya memutuskan untuk membantu Menon menyelidiki kasusnya sehingga membuat Menon merasa sangat senang ketika melihat sosok Sam yang terlihat sudah berada di kantornya. Tetapi belum sempat melakukan penyelidikannya, Menon malah dibuat terkejut dengan adanya berita di surat kabar tentang kebiasaan Sam yang selalu mabuk-mabukan yang diterbitkan oleh Farsa. Dan hal itu nyatanya mampu membuat petinggi kepolisian langsung mempertanyakan keputusan Menon yang telah memilih untuk memerintahkan seorang pemabuk seperti Sam menangani kasus ini. Namun karena Menon sangat yakin jika Sam bisa menyelesaikannya, maka petinggi kepolisian tersebut pun akhirnya memberikan Menon kesempatan untuk membuktikan ucapannya, tetapi dengan catatan jika Sam dapat bergabung dengan tim penyelidikan secara tidak resmi. Sementara untuk membuat Farsa menyadari jika tindakannya yang telah menerbitkan berita tentang Sam terlalu tergesa-gesa, maka Menon pun memutuskan untuk menemuinya, lalu menjelaskan perihal alasan Sam yang menjadi seorang pemabuk, di mana semua itu berawal dari penyergapan yang Sam lakukan terhadap gembong kriminal seperti yang diperlihatkan di awal film ini dibuka. Dan karena Sam beserta timnya tanpa sadar telah meninggalkan seorang penjahat yang masih dalam kondisi hidup, maka 1 bulan setelah penyergapan itu dilakukan, penjahat itu pun akhirnya melakukan aksi balas dendam terhadap Sam dengan menculik istri dan juga anaknya, kemudian membunuhnya tepat di depan matanya, di mana hal itu dia lakukan karena bagi penjahat tersebut hukuman yang pantas diterima oleh Sam adalah dengan kehilangan orang yang paling dia sayangi. Setelah mendengar penjelasan tentang kehidupan Sam, Farsa yang merasa bersalah pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya, kemudian meminta maaf kepadanya karena telah menerbitkan berita tentang kebiasaan buruknya. Oleh sebab itulah, dia meminta kepada Sam agar tetap menyelidiki kasus yang Menon berikan tanpa harus menghiraukan berita yang telah dia terbitkan. Dan meski Sam tidak menjawab ucapan Farsa, tetapi dirinya akhirnya memutuskan untuk mulai mempelajari kasusnya. Bahkan di keesokan harinya, dia juga datang ke kediaman salah satu korban yaitu Arafin untuk mencari petunjuk tentang kasus tersebut. Tetapi karena dia datang dalam kondisi yang mabuk, maka ayah Jansi pun memilih untuk langsung mengusirnya dari sana. Sementara mengingat jika Sanju tidak ingin Sam hadir di pesta pernikahannya, maka Sam pun hanya dapat melihat hari bahagia adiknya itu dari kejauhan. Di mana setelah menyaksikan pernikahan sang adik, Sam langsung memilih untuk kembali melakukan penyelidikannya dengan mendatangi dokter patologi yang melakukan otopsi terhadap jasad korban dari pembunuhan dalam kasus ini. Di keesokan harinya setelah mendapatkan laporan tentang hilangnya seorang pria bernama Rames, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dengan datang ke lokasi di mana warga menemukan kendaraan milik Rames yang sudah tergeletak di tepi jalan. Dan mengingat jika Sam kini telah menjadi bagian dari tim investigasi ini, maka dia pun terlihat berada di tempat kejadian perkara sambil mengkonsumsi minuman keras seperti biasanya. Kemudian setelah memperhatikan kondisi di sana, Sam pun langsung meminta kepada salah seorang anggota polisi untuk mencari tahu ukuran sepatu boot yang jejaknya terdapat di atas tanah, sebab dia berasumsi jika jejak kaki itu adalah jejak kaki dari pembunuh yang sedang mereka cari. Dan untuk memperkuat asumsinya, Sam juga menjelaskan perihal bagaimana si pelaku melumpuhkan korbannya dengan mendeskripsikan aksinya, di mana si pelaku
dengan sengaja menunggu targetnya di dalam mobil lalu membuatnya terjatuh dengan menggunakan pintu mobilnya. Di malam harinya guys, tepatnya di saat Sam sedang mempelajari kasusnya, dia pun merasa sangat jengkel ketika mendapati minuman miliknya telah habis yang membuatnya langsung melempar botol minuman tersebut hingga membuat patung Yesus di dinding rumahnya terjatuh dan bertumpuk dengan foto-foto korban tepat di atas lantai. Namun dari hal itulah tanpa diduga, Sam malah menemukan sebuah petunjuk yang membuatnya langsung beranjak pergi mendatangi John yang saat itu sedang berada di dalam gereja. Di mana setelah bertemu dengan John, dia pun langsung mengajukan pertanyaan tentang sebuah tulisan yang sudah dia cetak di atas kertas untuk mengetahui bahasa apa yang digunakan di dalam tulisan tersebut. Dan setelah mengetahui jika tulisan itu menggunakan bahasa yang Yesus pakai ketika berkhotbah, maka Sam pun mulai mengeksplorasi huruf-huruf dari bahasa Aram menggunakan internet untuk mengetahui pesan apa yang ditulis oleh si pembunuh di atas dada korbannya. Di mana setelah mendapatkan petunjuk dari hal itu, dengan segera Sam pun langsung menemui Menon untuk menjelaskan apa yang sudah dia temukan. Namun sebelum mengatakan penjelasannya, dia terlebih dahulu mengingatkan bahwa pria bernama Rames yang telah menghilang 2 hari yang lalu sudah dipastikan telah menjadi korban yang ketiga dan jasadnya akan ditemukan pada esok hari. Tetapi ucapannya tersebut pun langsung Pinot bantah, sebab baginya hal seperti itu adalah sesuatu yang dapat diketahui dengan sangat mudah, yaitu dengan melihat kematian dari 2 korban sebelumnya yang menghilang dan ditemukan 3 hari setelahnya. Namun bantahannya itu nyatanya sama sekali tidak Sam hiraukan, dan dirinya lebih memilih untuk mulai menjelaskan perihal apa yang telah dia temukan dengan menunjukkan 2 foto korban yang disandingkan dengan foto Yesus yang sengaja dia bawa. Kemudian di dalam penjelasannya dia pun berkata, jika kasus ini memiliki persamaan dengan penyaliban Yesus Kristus, yaitu Sang Yesus, kembali dibangkitkan setelah 3 hari dia disalibkan, sementara korban dalam pembunuhan ini ditemukan tewas setelah 3 hari diculik oleh tersangkanya. Dan sama halnya dengan tujuan dari penyaliban Yesus, yaitu untuk membayar dosa para kaumnya, kematian para korban juga memiliki tujuan yang sama, yang berartikan jika si pelaku tidak memiliki dendam dengan korban-korbannya, melainkan untuk membayar dosa yang diperbuat oleh istri mereka. Bahkan, agar terdengar masuk akal, Sam pun mulai mengaitkan aksi si pembunuh dengan apa yang dia alami di dalam hidupnya, yaitu menerima pembalasan dengan kehilangan orang-orang yang dia sayang. Nggak hanya itu saja, Sam juga mulai menjelaskan perihal luka sayat yang terdapat di bagian dada korbannya, di mana luka tersebut adalah sebuah kalimat yang ditulis menggunakan bahasa Aram, dan setelah diterjemahkan, ternyata itu merupakan sebuah kalimat yang bertuliskan Amsal ayat 5.3, sehingga Sam pun akhirnya mulai membaca ayat tersebut dari Alkitab yang memang sengaja dia bawa. Oleh sebab itulah, setelah menggaris besarkan arti dari ayat tersebut, Sam langsung meminta agar mereka segera mendatangi istri dari kedua korban dalam kasus ini. Bahkan, dia juga menyarankan Menon agar saat ini mereka melakukan patroli, sebab dia yakin jika si pelaku sedang berada di luar untuk membuang jasad korbannya, yaitu Rames. Sementara jauh di tempat yang berbeda, ada seorang anggota polisi yang tanpa sengaja bertemu dengan pria misterius di lokasi yang sangat sunyi. Dan tak lama setelah pria misterius itu menghilang, polisi tersebut pun dikejutkan dengan adanya sosok mayat yang ditempelkan di sebuah pilar, di mana mayat itu ternyata adalah jasad dari korban ketiga, yaitu Rames. Sehingga dengan begitulah maka pihak kepolisian pun akhirnya mulai melakukan penyelidikannya dengan datang ke lokasi tersebut. Kemudian menurut keterangan dari seorang polisi yang pertama kali menemukan mayat Rames nih guys, dia menjelaskan bahwa dirinya sempat bertemu dengan pria misterius serta sebuah mobil jeep berwarna merah yang terparkir di sana. Sementara karena merasa tidak senang dengan kehadiran Sam di dalam penyelidikannya, Pinot langsung meminta kepada Menon untuk segera memberhentikan Sam dari kasus ini. Tetapi permintaan itu pun langsung dibantah sebab Menon merasa jika dengan hadirnya Sam mereka telah berhasil mendapatkan petunjuk yang relevan meski belum tervalidasi kebenarannya. Oleh sebab itulah dia pun menyarankan kepada Pinot untuk tidak mengikuti ego di dalam dirinya dan bekerja secara profesional agar penyelidikan mereka bisa terselesaikan. Di tengah perdebatan yang sedang berlangsung, Sam pun muncul untuk menjelaskan perihal petunjuk baru yang telah dia temukan, di mana dia mengatakan jika si pelaku kembali meninggalkan sebuah pesan yang ditulis di bagian dada si korban. Dan setelah dia menggarisbesarkan arti dari pesan yang pelaku tinggalkan, Sam akhirnya mulai menyimpulkan bahwa si pelaku memiliki kebencian yang besar terhadap wanita yang membuatnya ingin menjalankan aksi balas dendamnya. Bahkan, Sam juga dapat mendeskripsikan ciri-ciri si pelaku dari jejak kaki yang telah dia selidiki, di mana dia meyakini bahwa si pelaku memiliki kelainan pada bagian kakinya, yaitu kaki kanannya lebih pendek dibanding kaki kirinya. Nggak hanya itu saja, Sam juga mulai meyakini perihal tipe mobil yang pelaku gunakan. Dan tak lama berselang sesuai dengan saran yang telah Sam berikan, kedua istri dari korban yang sebelumnya pun akhirnya datang ke kantor kepolisian untuk diinterogasi. Namun guys, sesuai dengan dugaan yang sempat saya ucapkan, nyatanya kedua wanita itu saling mengenal satu sama lain, sehingga membuat Menon merasa sangat terkejut dengan dugaan Sam.
Tetapi terlepas dari hal itu, Sam pun mulai mengajukan pertanyaan dengan menunjukkan foto seorang wanita bernama Vimala, yaitu istri dari korban ketiga yang tak lain adalah Ramesh. Dan karena Sam yakin jika mereka berdua merupakan teman dari Vimala, maka dia pun langsung bertanya apakah mereka bertiga memiliki musuh di masa lalu. Bahkan, agar mereka dapat mengingatnya, Sam juga mengatakan ciri-ciri si pelaku yang memiliki kelainan pada bagian kakinya, di mana setelah mendengar hal tersebut, mereka berdua pun terlihat sangat terkejut, sehingga bersamaan dengan rasa terkejut itulah maka scene flashback pun diperlihatkan. Di mana pada beberapa tahun yang lalu, ada sepasang suami istri bernama Ishak dan Parwati, yaitu pemilik pusat pelatihan yang telah berkembang dengan sangat pesat. Dan di masa perkembangannya itu nyatanya ada bantuan dari seorang pemuda bernama Anan, yang merupakan saudara angkat dari Parwati. Dan Anan inilah pria yang dimaksud oleh Sam, yaitu sosok pria yang memiliki kelainan pada bagian kakinya. Di mana dalam penjelasannya, Anan adalah pria berkarakter khusus yang tidak pernah berbicara dan memiliki obsesi berlebih terhadap Alkitab. Meski Anan terlihat normal seperti orang pada umumnya, tetapi dia memiliki amarah yang sangat mengerikan, yang mungkin bisa membuat orang merasa sangat ketakutan. Di mana pada suatu ketika nih, di saat Parwati memergoki Jansi, Vimala, dan ketiga temannya tengah asik melihat-lihat majalah dewasa di dalam kamar asramanya, Parwati yang marah pun langsung menghukum mereka berlima dengan mendatangkan orang tua mereka. Namun tindakan tegas yang Parwati lakukan nyatanya mampu membuat mereka berlima merasa sangat terhina. Bahkan akibat ejekan yang kerap mereka terima dari para mahasiswa di sana, mereka pun akhirnya memiliki dendam dengan Parwati sehingga mereka berencana untuk membalasnya. Dan setelah mereka mengetahui jika Anan memiliki ketertarikan terhadap Vimala, mereka pun mulai memutuskan untuk memanfaatkan Anan agar dapat menjalankan rencana balas dendamnya. Di mana hal itu mereka lakukan dengan mendatangi suami Parwati yaitu Ishak, kemudian mengatakan bahwa Anan telah bersikap kurang ajar terhadap Vimala. Dan akibat kebohongan tersebut Anan pun akhirnya mendapatkan teguran dari Ishak. Tetapi di saat Anan mempertanyakan maksud dari kebohongan Vimala, Vimala langsung bersandiwara dengan berkata jika yang Ishak lakukan adalah untuk memisahkan hubungan mereka berdua sebab Ishak sangat menyukai dirinya. Dan karena Anan percaya dengan perkataan dari Vimala, maka hubungannya dengan suami dari kakak angkatnya yang tak lain adalah Ishak akhirnya mulai merenggang. Namun gak sampai di situ saja. Tepat di hari terakhir ujian mereka berlima kembali menjalankan rencananya untuk mengadu domba Anan dengan Ishak. Tetapi tanpa mereka sadari, tujuan mereka itu pun nyatanya diketahui oleh pengurus asrama bernama Valsama. Sementara ketika sudah berada di hadapan Ishak, Vimala langsung bersandiwara seolah dirinya telah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari Anan. Sedangkan Anan malah diberikan informasi dari Jansi jika Ishak telah berperilaku kurang ajar terhadap Vimala. Di mana informasi tersebut nyatanya mampu membuat Anan merasa sangat marah sehingga tanpa berpikir panjang, dia pun langsung menghajar Ishak tepat di hadapan kakak angkatnya. Dan karena sudah merasa puas telah berhasil membuat Parwati malu, maka mereka berlima pun memutuskan untuk mengakhiri sandiwaranya dengan Anan. Bahkan salah satu dari mereka yang bernama Anita, tanpa ragu melontarkan hinaan terhadap Anan agar Anan mau berhenti mengganggu Vimala. Namun tanpa mereka duga, nyatanya perbuatan yang mereka lakukan malah membuat Anan menyimpan dendam yang sangat mendalam. Dan menurut penjelasan Jansi, dia berkata jika setelah mereka semua lulus, mereka berlima tidak lagi saling berkomunikasi. Setelah mengetahui motif dari pembunuhan ini, Sam pun memutuskan untuk mencari keberadaan dua wanita lainnya untuk mengantisipasi terjadinya pembunuhan yang selanjutnya. Dan agar dapat menemukan keberadaan dari kedua wanita tersebut, maka dia memilih untuk terlebih dahulu mendatangi Ishak ataupun Parwati di pusat pelatihannya. Tetapi ternyata pusat pelatihan itu sudah tidak lagi beroperasi karena ternyata Ishak telah meninggal dunia. Sementara Parwati harus mengalami gangguan jiwa setelah kematian dari suaminya, sehingga dia pun harus dirawat dan dibawa pergi oleh pemuda bernama Anan. Sementara setelah mengetahui jika pengurus asrama yaitu Valsama tinggal tepat di belakang pusat pelatihan milik Ishak, maka Sam memutuskan untuk menemuinya. Di mana setelah berhadapan langsung dengan Valsama, Sam langsung mempertanyakan perihal keberadaan Anan kepadanya. Akan tetapi karena Sam berasumsi jika Anan adalah orang yang telah membunuh Ishak, Valsama langsung membantahnya. Sehingga dengan begitulah maka Valsama pun mulai menjelaskan semua kebenarannya. Di mana menurut kesaksiannya, setelah melihat tindakan Vimala beserta dengan keempat temannya yang berhasil membuat perselisihan antara Ishak dan Anan, sejak saat itulah Valsama tidak lagi pernah bertemu dengan Anan. Tetapi hal itu membuat dirinya berasumsi jika Anan pergi untuk mencari keberadaan kelima gadis tersebut untuk membalaskan dendamnya. Namun 1 bulan kemudian Anan malah kembali datang dan menemui Ishak hingga terjadilah pertikaian di antara mereka berdua. Yang mana dari pertikaian itulah, Ishak pun harus terjatuh dari ketinggian hingga membuatnya tewas seketika. Dan meski kematian Ishak disebabkan oleh Anan, tetapi Anan menjelaskan kepada Valsama bahwa dirinya sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya. Namun ternyata itu bukanlah alasan Valsama untuk tidak melaporkan kematian Ishak kepada pihak kepolisian, di mana alasan yang sebenarnya adalah karena dirinya hanya memikirkan nasib Parwati yang kala itu mulai terganggu mentalnya.
Itulah mengapa dia memutuskan untuk tetap diam dan membiarkan Anan pergi membawa Parwati bersamanya. Tetapi 6 bulan kemudian Anan kembali datang ke sana seorang diri lalu menjual gedung pusat pelatihan milik Parwati serta juga membakar semua dokumen yang ada di sana. Nggak hanya itu saja guys, Fasalma ini juga mendapatkan informasi jika Parwati telah melahirkan seorang anak perempuan sebelum dia meninggal dunia. Dan karena Fasalma tidak memiliki informasi perihal keberadaan Anan, begitu pula dengan fotonya, maka pihak kepolisian mulai merasa jika kasus ini tidak akan menemukan jalan keluarnya. Di mana pada momen yang mengecewakan inilah, Sam pun mulai teringat jika ada seorang polisi yang pernah bertemu dengan sosok pelaku di saat mayat Ramesh ditemukan. Sehingga membuat Sam berencana untuk menjadikan polisi itu sebagai satu-satunya orang yang telah melihat sosok Anan. Meski sadar jika polisi itu tidak melihat jelas bagaimana wajah dari Anan, tetapi Sam tetap menjalankan rencananya dengan mendatangi Farsha, kemudian meminta kepadanya untuk menerbitkan sebuah berita tentang adanya saksi mata, yaitu seorang anggota polisi yang sudah mengetahui perihal wajah pelaku dari kasus ini. Di mana setelah berita itu diterbitkan, Sam langsung mengawasi polisi tersebut sebab dia yakin jika Anan akan membunuhnya untuk menghilangkan saksi mata. Dan sesuai dengan keyakinannya, Sam pun akhirnya melihat sosok Anan yang kini sudah berdiri tepat di depan rumah polisi yang sedang dia awasi. Bahkan, dia juga berhasil menggagalkan aksi Anan dengan melesatkan timah panas miliknya. Namun karena tembakan yang telah dia lesatkan tidak berhasil mengenai Anan, Sam terpaksa harus berlari untuk melakukan pengejaran terhadap Anan yang kala itu mencoba melarikan diri. Dan mengingat jika Sam adalah seorang pecandu alkohol, maka dirinya tidak mampu untuk berlari lebih jauh lagi, sehingga membuat Anan pun akhirnya masih dapat berhasil meloloskan diri. Merasa bersalah karena tidak dapat menangkap pelakunya, Sam memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi alkohol, yaitu dengan datang menemui John, lalu meminta kepadanya untuk membimbing dirinya mewujudkan keinginannya. Bahkan, dia hingga mengikuti aktivitas yoga agar tujuannya tersebut dapat terrealisasikan. Sementara karena sadar jika belum ada saksi mata seperti berita yang telah diterbitkan, maka Anan pun kembali melakukan aksinya dengan membunuh korbannya yang keempat, yaitu seorang pria bernama Nasar yang merupakan suami dari salah satu teman Jansi. Di mana setelah saya mendapatkan informasi tentang pembunuhan ini, dia pun menyarankan kepada Menon agar memberikan perlindungan kepada korban kelima, yaitu suami dari Anita. Gak hanya itu saja, dia juga meminta agar mereka tidak mempublikasikan informasi yang telah mereka miliki perihal identitas para wanita maupun korbannya. Sebab jika Anan sampai mengetahui hal ini, maka Sam yakin jika dia akan melarikan diri. Kemudian mengingat kesaksian dari Fasalma tentang tindakan Anan yang menjual pusat pelatihan serta juga membakar seluruh berkas yang berada di sana, maka dia berspekulasi kalau itu adalah upaya Anan untuk menghilangkan identitas lamanya, sehingga membuat Sam meyakini jika saat ini Anan telah menggunakan identitas yang baru. Dan setelah Sam mengamati titik lokasi di mana Anan membuang keempat jasad korbannya, di sini Sam berhasil menemukan petunjuk lainnya, yaitu Anan telah membuat pola salib pada aksinya tersebut. Lalu dari pola itulah dia mulai menyimpulkan jika wilayah yang telah dia tandai adalah tempat yang akan Anan jadikan lokasi untuk membuang jasad korbannya yang kelima. Oleh sebab itulah, mengingat jika Anan menggunakan jeep berwarna merah, maka dia menyarankan agar mereka melakukan pencarian terhadap mobil tersebut di wilayah yang telah dia tandai. Kemudian sesuai dengan saran yang Anan berikan, pihak kepolisian pun mulai melakukan penyelidikan dengan datang ke beberapa tempat yang berkaitan dengan kendaraan seperti halnya bengkel mobil, di mana dalam penyelidikannya itu, Sam pun akhirnya mendapatkan informasi jika jeep merah yang sedang dia cari sempat dilihat oleh seorang montir di sana ketika montir tersebut bekerja di salah satu pom bensin. Dan di dalam penjelasannya, montir itu berkata jika 1 minggu yang lalu, pengemudi jeep merah tersebut telah datang ke sana untuk memperbaiki kendaraannya. Namun kendaraan yang diperbaiki bukanlah jeep berwarna merah seperti yang Sam katakan, melainkan sebuah mobil dinas yang terdapat beberapa berkas dengan label Departemen Kepolisian di dalamnya. Sehingga hal itu membuat montir tersebut berasumsi jika orang yang Sam cari merupakan seorang anggota polisi. Tetapi asumsi itu pun langsung dibantah, di mana menurut penjelasan rekan dari montir itu yang memperbaiki mobilnya, orang yang Sam cari merupakan seorang dokter. Dan kesimpulan itu dapat dia miliki sebab pada mobil tersebut terdapat logo Persatuan Dokter serta sebuah stetoskop di dalamnya. Dan setelah mendengar sebuah penjelasan yang telah diberikan, dengan segera Sam pun langsung mendatangi asisten dari dokter patologi yang melakukan otopsi terhadap jasad korban dalam kasus ini. Namun setelah berada di hadapan asisten dari dokter tersebut, montir yang mengetahui wajah Anan langsung mengatakan jika dia bukanlah pengendara jeep merah yang pernah dia lihat. Dan bersama dengan munculnya sang dokter di sana, asisten dari dokter itu mulai menjelaskan jika kedatangan dirinya ke bengkel tidaklah sendirian, melainkan dengan ditemani oleh rekan seprofesinya yang bernama Peter. Sehingga disinilah guys, sosok Anan pun akhirnya diperlihatkan yang kini merubah identitasnya menjadi Peter.
abandir mat plug matter. Namun karena di hari itu Peter sedang mengambil cuti, maka Sam pun langsung memeriksa tanggal cuti yang kerap Peter ambil selama dia bekerja di sana. Di mana setelah mengetahui jika hari cuti Peter selalu bersamaan dengan hilangnya para korban, Sam pun mulai meyakini jika alasan Peter mengambil cuti di hari ini adalah untuk kembali menjalankan aksinya, yaitu menculik korbannya yang kelima. Oleh sebab itulah, dia pun langsung bergegas untuk mencari keberadaan Peter dengan datang ke kediamannya. Dan meski Sam tidak berhasil menemukan Peter, tetapi berkat kedatangannya ke sana, dia pun akhirnya dapat mengetahui bagaimana sosok Anand dari Parwati. Bahkan, berkat bantuan dari Anthony, Sam juga berhasil membobol sandi komputer milik Peter yang membuat dirinya langsung melakukan pemeriksaan terhadap isi pada komputer tersebut. Kemudian di dalam pemeriksaannya itulah dia pun menemukan adanya folder yang bertuliskan nama-nama istri dari para korban Peter, seperti halnya Gita, Jansi, Vimala, dan juga Laksmi. Lalu karena yakin jika Anita adalah target Peter yang selanjutnya, maka dia pun meminta kepada Anthony untuk membuka folder milik Anita. Sehingga di saat saya melihat wajah dari Anita, dia pun merasa sangat terkejut sebab ternyata Anita adalah adik iparnya, yang berartikan jika Sanju merupakan target Peter yang selanjutnya. Di mana hal ini mampu membuat saya merasa sangat khawatir. Bahkan kekhawatirannya tersebut kian semakin bertambah di saat sang ibu memberikan informasi jika Sanju belum kembali pulang sejak 1 hari yang lalu. Dan bersama dengan rasa khawatir yang Sam alami, kita pun akan diperlihatkan dengan sosok Peter yang ternyata sudah berhasil menculik Sanju. Gak hanya itu saja, Peter juga mulai menyayat dada Sanju menggunakan sebilah pisau seperti yang telah dia lakukan kepada para korbannya. Dan beberapa saat kemudian, karena Peter sempat mengaktifkan ponsel miliknya, maka pihak kepolisian pun akhirnya berhasil melacak keberadaannya sehingga membuat Sam pun langsung bergegas menuju ke tempat di mana lokasi sinyal Peter terdeteksi. Di mana setelah Sam tiba di tempat tujuan sesuai informasi yang telah dia dapatkan, terlihatlah beberapa anggota kepolisian yang memang sudah menanti kedatangannya. Bahkan, para polisi itu juga langsung menunjuk ke arah sebuah rumah yang berada tepat di tengah hutan, yang menandakan kalau mereka yakin jika Peter berada di dalam rumah tersebut. Oleh sebab itulah mereka pun mulai berpencar untuk melakukan penyergapan. Sampai di mana ketika salah seorang polisi mencoba untuk masuk melalui pintu utama, secara tiba-tiba tubuh dari polisi itu pun terhempas begitu saja akibat serangan yang dilancarkan oleh Peter. Bahkan gak hanya itu saja, Peter juga berhasil menghindari lesatan peluru yang Sam luncurkan dengan masuk ke dalam salah satu ruangan yang terdapat pada rumah itu. Dan karena tidak ingin membiarkan Peter lolos begitu saja, maka Sam memutuskan untuk mengejarnya dengan ikut masuk ke dalam rumah tersebut. Di mana pada momen itulah dia pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Sanju yang kala itu sudah dalam kondisi tidak berdaya dengan beberapa luka sayat di bagian dadanya. Sehingga dengan cepat Sam pun mencoba untuk langsung menyelamatkannya. Namun belum sempat mendekati adiknya, secara tiba-tiba Peter kembali muncul lalu menodongkan sebilah pisau tepat ke arah leher Sanju. Di mana hal itu mampu membuat Sam tidak dapat melakukan tindakan apapun. Bahkan, dirinya semakin tidak berdaya ketika dia menyadari jika ternyata Peter telah membuat ruangan tersebut dipenuhi dengan gas. Oleh sebab itulah dia pun langsung menurunkan senjatanya karena dia tidak ingin jika dirinya harus kembali kehilangan orang yang dia sayangi. Bersama dengan ketidakberdayaan yang Sam alami, Anthony pun seketika muncul sehingga Sam langsung meminta kepadanya untuk segera menurunkan senjatanya. Sementara karena Peter sadar jika ini adalah langkah terakhir baginya, maka dia pun langsung menantang Sam untuk membunuh dirinya. Namun karena Sam tidak terpancing dengan tantangannya, Peter langsung mengeluarkan sebuah pemantik agar mereka semua terbakar di sana. Dan mengingat jika di ruangan tersebut telah dipenuhi dengan gas, Sam pun mencoba untuk menghentikan tindakan Peter dengan berkata jika Peter harus menjaga anak dari Parwati. Tetapi karena Peter terlihat tidak menghiraukan ucapannya, maka dengan cepat Sam pun langsung meraih sebuah akuarium yang berada di sana dan menggunakan air di dalamnya untuk melesatkan timah panas miliknya. Di mana hal itu dia lakukan agar tembakan yang dia lesatkan tidak menghasilkan api namun tetap dapat melumpuhkan Peter. Sehingga dengan begitulah maka setelah berhasil membunuh Peter, Sam langsung bergegas untuk melepaskan ikatan yang membelenggu Sanju agar Sanju dapat segera diselamatkan. Di keesokan harinya tepatnya di sebuah sekolah asrama bernama Joseph, Sam pun terlihat datang ke sana dengan membawa Putri Parwati bersamanya. Dan hal itu dia lakukan karena dirinya ingin jika Putri Parwati bisa mendapatkan tempat tinggal, pendidikan serta juga kehidupan yang layak. Sehingga dengan begitulah guys, film pun berakhir. Oke guys, Memories adalah sebuah film thriller kriminal berbahasa Malayalam India tahun 2013 yang ditulis dan disutradarai oleh Gitu Joseph, di mana film ini dibintangi oleh Prithviraj Sukumaran, SP Sri Kumar, Meghana Raj, Mia George, dan masih banyak lagi yang lainnya.
Selain mendapatkan ulasan positif dari para kritikus serta sukses secara komersial, film ini juga telah berhasil meraih status kultus dan dianggap sebagai salah satu film thriller kriminal terbaik yang paling menghibur dalam sinema Malayalam India. Memories adalah misteri pembunuhan berantai yang dimulai dengan lambat namun mampu membuat penontonnya terpikat seiring berjalannya film. Naskah yang cerdas dan alur cerita yang menarik menjadikannya film yang wajib ditonton, terutama bagi penggemar genre thriller. Sutradara dalam film ini berkutat pada kanvas penuh dengan serangkaian pembunuhan. Strateginya berhasil karena ada keyakinan dalam cara dia menciptakan thriller yang menyentuh agama, psikologi, dan naluri dasar manusia. Polisi mendapati diri mereka berhadapan dengan seorang pembunuh berantai misterius yang menculik dan membunuh korbannya. Mayat-mayatnya dibiarkan tergantung di pohon, jembatan, dan tiang gawang sepak bola pada interval yang bervariasi. Sementara untuk sang aktor utama nih, yaitu Prithviraj, dia memainkan perannya sebagai Sam Alex, yaitu seorang polisi yang menenggelamkan tragedi pribadinya dalam alkohol, di mana dia berhasil menghayati perannya, menjadikan miliknya sendiri di sepanjang alur cerita. Dia menguasai perannya dengan sangat baik, menandai transisi dari digresi menuju komitmen tanpa membuatnya terlalu dramatis. Dan bagi gue, Memories ini adalah tontonan yang menarik berkat plot yang apik dan para pemainnya yang solid. So guys, gimana nih pendapat kalian tentang film ini? Langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih nih buat kalian yang udah nonton dan terima kasih banyak juga buat kalian yang udah memberikan like maupun komentar. Gue Yusta Firdaus pamit undur, sampai jumpa di konten gue selanjutnya. See you.